Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, double cabin yang jago di Dakar ini. Ini adalah Toyota Hilux edisi terbaru. Sebenarnya mobil ini nggak dijual. Kita cuma mau lihat aja apa spek yang ada di dalamnya dan seperti apa mobil ini. Ini yang bakal kita tunjukin ke kalian semua bos. Tapi kalau misalkan kalian butuh yang kayak ginian untuk dibeli juga ya bolehlah kita diskusi. Ada beberapa juga kok yang dipasarkan, yang baru ada pastinya. Yang baru bos, yang baru. Nah, mobil ini kalau misalkan kalian mau sewakan juga bisa bos, karena kita pada dasarnya juga menyewakan beberapa mobil kayak ginian untuk dipakai oleh korporasi atau perusahaan entah itu untuk kebutuhan tambang atau yang lainnya. Nah, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan video ini bagikan kemana-mana melalui media sosial kalian secara bebas karena itu gratis dan kita nggak memungut biaya untuk itu, bahkan kita mengucapkan terima kasih untuk itu. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Toyota Hilux, mobil ini adalah Toyota Hilux yang tipe apa ya? Yang jelasnya ini adalah double cabin, dan karena dia double cabin pastinya 4x4. Setahu saya Indonesia nggak pernah ketemu double cabin yang 4x4. Ini adalah Toyota Hilux yang tipe G. Kita mulai dari depan. Kalau Triton kan sudah beberapa kali saya mengulas. Hilux untuk pertama kalinya saya mengulas Hilux di YouTube channel kita ini. Nah, kita mulai dari depan nih, lampu depannya. Memang sebenarnya kalau kita lihat ya garang ya, tapi nggak sefuturistis Triton kalau kita lihat modelnya. Tapi tetap garang, apalagi mobil ini itu terkenal sebagai juara Dakar tuh, dipakai sama Nasser Al-Attiyah ya, siapa sih lupa saya. Yang jelasnya juara untuk Dakar, tapi yang pasti untuk mobil Dakar itu speknya beda dengan yang kayak gini. Ini bukan untuk Dakar pasti speknya, mesinnya dan lain-lain beda. Lampunya unik ini bos. Ini kayak ada tonjolannya, kayak ada tanduknya tapi kecil loh ini. Entah apa tujuannya dibikin kayak gini, tapi ya unik. Terus background lampunya dalam warna hitam, black glossy. Di atas juga ada warna hitam tuh, unik juga. Dan wah, mantap juga. Dan kalau kita lihat bonetnya cukup kekar ya, cukup berotot dengan model gambut di bagian atas tengahnya. Terus housing grillnya dia pakai yang chrome, menarik juga, nggak ada kamera depannya. Grillnya pakai yang black glossy, cakep. Dan ini untuk logonya nggak ada lubangan masuk ke dalam, tapi dibikin kayak ala-ala lubang kecil gitu. Jadi lumayan unik. Nah, terus di bawah ada fog lamp kecil. Yang fog lampnya udah pakai LED, dan ini kayak ada lubangan-lubangan tapi nggak asli, lubangan palsu, nggak tembus masuk ke dalam. Dari samping kalau kita lihat fendernya tuh menyatu dengan bodi ya, jadi makanya di sini dibuat lebih berotot dan lebih kekar. Nah, dari samping bannya. Oh ya, by the way, buat kalian yang cari ban ukuran atau ban Hilux kayak gini, kita ada beberapa stok ban karena memang mobil ini disiapkan untuk tambang ya, disewa oleh orang atau perusahaan untuk tambang, maka ban aslinya itu dilepas dan dipasarkan juga bosku. Kalau kalian tertarik silahkan hubungi kontak kita di deskripsi untuk spek ban seperti ini. Ban Yokohama Geolander AT All Terrain ring 17. Andaikan dia ring 16 ku pasang di Tritonku, sayangnya dia ring 17. Dan velgnya dia pakai yang single tone, cuman single tone-nya oke karena dia pakai warna gunmetal, jadi kelihatan zangar, bukan single tone yang warna silver. Cakep juga, bannya 265/65 ring 17 tuh ada di bawah, dan rem depannya udah pakai cakram. Kalau kita lihat ya, Hilux tuh kalau kita lihat upper armnya tuh kelihatan jelas di sini. Kalau Triton kan upper armnya agak di bawah, ini posisi upper armnya itu agak tinggi, jadi kelihatan jelas dari sini ya. Dan kelihatan oke juga. Kalau mau lebih tinggi lagi tinggal diganjel tuh pelnya di bagian depan kalau mau, tapi sebenarnya ini speknya udah tinggi. Nah, di spionnya udah disematkan lampu sen juga, tapi nggak begitu keluar ya, nggak begitu menonjol keluar, sedikit sih kelihatan kalau dari samping. Dan dia nggak ada sen lagi yang dipasang di fender. Logo Hilux di sebelah kanan. Handle pintunya ini besar dan rada kekar. Terus ada safety-nya bagian sini. Nah, di belakang juga sama. Kalau kita lihat Hilux ada tambahnya dikit tadi nih, Hilux yang diesel ya, double cabin 4x4, production date-nya maybe di tahun ini pastinya. Mesinnya pakai yang 2GD, jagoannya Hilux. Dan untuk bedliner atau apa sih istilahnya, yang jelasnya ini ada cover baknya yang dia material dari hard plastik kayak gini, jadi kalau
dipasang material, dinaikkan material apa itu aman, dan dia ada hooknya di bagian bawah. Sebenarnya lebih bagus ya hooknya kayak gini. Kalau si Triton kan di bagian atas pinggiran. Kalau kayak gini agak ke bawah gitu. Jika misalkan kita bawa material yang nggak terlalu tinggi dimensinya, bisa keikat dan bisa terikat dengan rapat dan rapih di bagian bawah tuh. Keren juga. Nih. Terus di belakang nggak ada defogger ya. Ya oke. Ada fagarnya untuk pengaman belakang, dan untuk pernya dia pakai 5 per daun. Remnya pakai tromol belakang, remnya ukuran banyak pasti sama dengan yang ada depan. Dan ini rangka-rangkanya, chassisnya si Hilux kayak gini tuh, termasuk nomor rangka kalau nggak salah ada di situ. Keren. Nah, terus ada stiker 4x4 ala-ala besi kayak gini. Jadi kelihatan macoh di bagian belakang, semua lampu-lampunya sama kayak depan. Bohlam semua. Nggak ada yang LED. Tipe G, tulisan Hilux. Terus ada apa nih? Poetra Protection, nggak tahu tuh apa. Nggak ada kamera mundurnya juga. Nggak ngelihat di sini ada kamera mundur, nggak ada kelihatan tuh. Terus, nah, tapi enak ya buka tutupnya, effortless. Dan dia itu nggak pakai yang tali sling, dia pakai yang batangan besi atau batangan aluminium kayak gini, dan ini lumayan kuat. Dan untuk lock unlocknya enak banget nih, ada stoppernya juga di sini yang ke bagian batang karet yang ada di situ. Nah, ini kalau kita turunkan lumayan ya. Sepertinya lebih kelihatan kayak lebar dan panjang ya. Dan ya kelihatan lebih mongotak lah intinya kalau kita lihat dari sini. Enak buka tutupnya. Terus di bagian bawah ada footstep-nya sekaligus bumper. Fungsinya footstep sekaligus bumper. Jadi ya enak juga sih. Dan ini kayak panci ya, tipis, tapi so far good lah. Ini juga ada sebelah kanan sama, dan di sini ada lapisannya buat diinjek kalau misalkan kita manjat mobilnya. Terus di pengisian bahan bakar sebelah kiri ada footstep-nya di bagian bawah. Ini jadi enak buat kita nginjek di situ, dan ini materialnya covernya plastik. Di dalam sini sandaran tangannya pakai yang fabric. Dudukannya, sandaran tangannya pakai plastik, dan di sini hitam biasa. Terus di bawah sini cup holder, ada pocket pintu, karpet-karpetnya semua nih TRD, termasuk talang air. Talang air udah siap nih, ada beberapa talang air ya, berarti untuk beberapa mobil nih, bagian depan dan belakang tuh ada buat 3 mobil kurang-kurangnya. Banyak ya, talang airnya banyak. Joknya udah pakai cover. Asli joknya dia fabric ya, materialnya sama kayak yang ada di sini kurang lebih untuk material joknya, tapi ini dipasangin cover, jadi kelihatan ala-ala kulit. Cuman karena dia dipasangin cover, akhirnya menutup si armrestnya. Harusnya covernya tuh mengakomodir armrest, karena di sini kalau nggak salah ya ada kan. Nah, nih kita lepas dulu, kita naikkan, kita turunkan armrest. Nah, armrestnya ini sayangnya nggak ada cup holder di armrestnya, bahkan di bagian depan tuh nggak ada. Ada loh cuy, tapi ini, aduh, ini yang ngebungkus ini kurang oke nih. Nah, ini ada cup holder, tapi kebungkus semua mah cover ininya, cover armrestnya, karena basically material joknya tuh yang kayak gini dia. Ya kan, aduh, sayang sekali. Padahal salah satu unsur kemewahan dari mobil adalah adanya armrest yang ada di bagian joknya, dan adanya cup holder di bagian armrestnya itu. Jadi kalau misalkan armrestnya ditutup ya gitulah. Nah, ada tunnelnya pasti, karena mobil ini pakai propeller shaft atau drive shaft memanjang di bawah ke belakang tuh, dan ini ada kantongannya juga. Tapi ya sekali lagi, material cover biasa kayak gini kurang luxury kelihatannya, dan feel-nya juga kurang lux. Speaker ada di belakang juga. Terus ada hand grip buat naik turun mobilnya, mantep juga. Dan di sini ada yang dia nggak model yang rear track yang ada di sini, fix. Di sini yang sama fix juga. Dan kalau kita lihat ya, pintunya kurang lebar ya memang.
Bedanya Hilux dengan Triton adalah kalau si Triton itu cabinnya agak lebih panjang karena dia agak miring, naiknya agak miring. Kalau ini lurus, jadi baknya yang lebih luas sedikit. Nah, yang di depan sama, buat dudukan tangannya, materialnya sederhana. Ada tempat buat naruh file di sini. Ada bottle holder di bagian bawah sini. Nah, terus ini, ini over gede menurut saya untuk hand gripnya. Kelihatan gede dari sini ya. Dan ini yang unik. Bukan unik ya, udah biasa sih sebenarnya di Toyota. Ada cup holder yang ada di bawah sini dekat blower AC, jadi bisa buat mendinginkan minuman kalau kita naruh situ. Terus ada lock unlock untuk airbagnya kalau kita mau aktifkan atau enggak. Di atas ada tempat buat naruh barangnya, mirip yang ada di itu ya, di Fortuner ya, mirip. Tapi terus di bagian bawah sini dia nggak soft opening, dia terbuka dengan santainya begitu, dengan tidak tahu diri. Terus di sini ada banyak perintilan lagi gitu kan, ada apar. Terus ini nggak tahu apa itu, ada botol dari jualannya. Terus di sini ada buat sirena atau lampu wew yang ada di atas tuh. Terus ada kit-kitnya, dan di atas sini sun visor, vanity mirror di sini juga. Nah ini kok, ini saya tuh paling nggak suka lihat yang kayak gini tuh, yang ada kayak lumbar supportnya tapi dipaksain gitu, adanya di cover jadi kelihatan. Ya nggak tahu, mungkin nyaman buat didudukin, tapi bentuknya ada kurang menarik. Nah kayak gini layout dashboardnya kalau kita lihat dari kiri. Dari sebelah kanan kita tengok yang dari sebelah kanan, tinggi ya mobilnya. Yang di sebelah kanan ini sama materialnya, fabric di sini, fabric. Terus di bawah ada buat naruh file, ada lampu juga kalau misalkan kita turun dari mobilnya, ada lampu dari dalam. Ada pengaturan buat high adjuster, tapi dia modelnya masih yang mechanical. Terus ada sudut recline, dan buat sliding juga lumayan oke. Nah di sini sama ada cup holder lagi yang dia modelnya pop up. Terus di bagian bawah sini ada security atau alarm Toyota. Di bawah buat buka pintu tempat mesinnya, kap mesinnya, dan bahan bakar covernya juga Hilux. Dan dia 3 pedal karena Hilux ini transmisinya manual. Armrestnya lumayan oke, nggak bisa maju mundur, fix dia. Dan ini soft, pakai material yang fabric gitu. Dan ini ya kalau menurut saya sih ya, maybe lebih mewah Triton feel-nya dari bahan material ininya. Nah dia 6 percepatan ya, lumayan mantep juga sih Hilux, 6 percepatan. Terus di bawah sini cup holder, setirnya itu bisa di naik turunkan. Maju mundur juga bisa bos, cakep. Volume bisa, mode bisa. Terus apalagi yang ada di sini, kuncinya mana sih ini mobil? Kuncinya masih pakai anakan kunci biasa, tapi nggak tahu kuncinya taruh di mana. Terus untuk 4x4 nya dari sini H4, L4, nah tuh itu. Terus di bawah ada lighter, ada LSD nya, differential lock-nya, stability, ada lampu. Terus di sini ada power outlet juga 2, berarti power outletnya. AC-nya untuk menaikkan suhu. Masih manual ya untuk sirkulasi udara. High low untuk blowernya, untuk arah semburan ya cukup komplit lah ya, tapi masih material yang kayak kompor gas gitu. Head unitnya udah touch screen tapi kecil. Dashboardnya menarik ya. Ini dashboardnya Hilux tuh kayak tembok ya, yang langsung lurus ke bawah. Kalau Triton kan agak kayak gini, lurus ke bawah. Jadi bener-bener commanding rasa berkendara dari atas tuh. Jadi ini sejajar dengan bonnet mobil yang ada di depan tuh, keren, cakep. Nih hand gripnya
Dan di sini nggak ada vanity mirrornya, cuma ada di bagian driver. Tempat kacamata, lampu baca lumayan. Tuh, di sini juga ada, tapi berdekatan loh ini. Soalnya ini lampu baca buat yang depan aja, di belakang ada. Oh, tapi di belakang ada hooknya, bos. Ada buat gantung baju di bagian atas tuh. Kiri kanan ada hand grip, jadi nyaman. Di bagian trim pintu ada power window yang driver auto, yang lainnya masih belum. Ada speaker dan ada lain-lainnya, bos. Well, by the way, itu yang bisa kita update kali ini. Buat kalian yang tertarik, bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Tertarik buat sewa kan, kalau kalian punya perusahaan, tertarik buat sewa mobil bisa. Atau kalian tertarik mau beli Hilux yang baru juga bisa. Hubungi kontak kita di deskripsi, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu. Thank you by the way, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.